breaking news. Ada yang sedang menghitung hari ini rupanya. Pigai, Budi Ari, Yandri, Raja, Bahlil, dan Ara. Siap-siap numpeng nih kita. Yang gua pingin lihat nih nasib Ara ke depannya kalau sudah tidak jadi menteri. Kira-kira dia masih berani nggak bikin sayembara dengan hadiah 8 miliar? 2 minggu jelang lebaran ada yang ketar-ketir. Kenapa? Karena beredar isu reshuffle kabinet kedua di pemerintahan Prabowo Gibran. Hah? Siapa nih yang bakal kena? Apakah ada yang mengundurkan diri? Ini drama politik atau strategi ya? Presiden Prabowo dikabarkan akan merombak kabinet usai Idul Fitri. Rumornya 7 menteri akan dicopot. Siapa saja ya? Apakah nama-nama yang selalu disoroti publik akhirnya masuk list? Ya kali aja enggak. Kacau sih kalau enggak. Kalau sampai enggak, ya lebay banget sih. Masa enggak sih? Reshuffle kabinet menguat Presiden Prabowo yang tidak mau bekerja untuk rakyat akan saya singkirkan. Isu reshuffle kabinet merah putih kembali mencuat setelah pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kinerja para menterinya. Dalam peringatan hari lahir atau harlah ke-102 Nahdlatul Ulama atau NU pada Rabu 5 Februari 2025, Prabowo menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak sejalan dengan visi pemerintahannya. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya reshuffle kabinet, Prabowo tidak memberikan jawaban gamblang. Dengan santai, ia justru melemparkan candaan yang semakin memicu spekulasi. Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Mau lebih jelas lagi? Di tengah spekulasi yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana perombakan kabinet. Reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, tegas Prasetyo saat ditemui usai acara peringatan HUT Partai Gerindra di gedung DPR, Senayan, Kamis 6 Februari 2025. Prasetyo menambahkan bahwa kabinet saat ini masih bekerja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dan menjalankan tugasnya dalam koridor yang telah ditetapkan. Ia juga membantah adanya menteri yang dinilai menyeleweng hingga berpotensi dikeluarkan dari kabinet. Nggak ada, belum. Masih lagi kerja, ujarnya singkat namun penuh keyakinan. Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah memang rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan fakta integritas yang telah ditandatangani para menteri sebelum dilantik. Biasalah, dievaluasi terus itu, tambahnya. Meski Prasetyo membantah adanya rencana reshuffle, pernyataan tegas Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga integritas kabinet. Pesan ini seolah menjadi sinyal bahwa reshuffle bisa terjadi kapan saja jika ada pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau melenceng dari visi pemerintah. Ya saya akan singkirkan. Ya. Kalau Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh Pak. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat NU 102 tahun. NU kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah ini kelas nih Pak Prabowo, ini kelas banget dan mewah Pak. Mewah banget Pak. Rakyat tuntut pemerintahan yang bersih, sangat bersih Pak Prabowo pengennya rakyat. Beri sinyal bakal reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja. Prabowo, saya singkirkan yang tak mau bekerja untuk rakyat. Banyak banget Pak, sumpah, dari menteri-menteri, institusi Polri, dan
pejabat-pejabat yang memakai seragam apaan itu banyak Pak. Kalau mereka ditanya sudah bekerja untuk rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana? Iya nggak? Itu cuma alasan mereka aja supaya mereka tidak terima untuk dipecat, ya kan? Sejauh ini nggak ada keluh kesah rakyat yang benar-benar diterima, diayomi, dilayani, nggak ada. Makanya kalau mereka bilang kami sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat, boy, rakyat yang mana ini? Ya semoga ini segera memberikan udara segar buat rakyat, ya kan? Nah, gimana nih menurut tanggapan kalian? Apakah banyak menteri dan institusi yang harus diganti? Tinggalkan di kolom komentar ya. Peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinet merah putih bukan isapan jempol belaka. Buktinya Presiden Prabowo mencopot Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan digantikan oleh Brian Yuriarto berdekatan dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Selain sempat berkonflik dengan internal anak buahnya di lingkungan Dikti Saintek, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi menyebut pernyataan Satrio di Komisi 10 DPR terkait potensi efisiensi anggaran yang berdampak pada kenaikan UKT dan beasiswa KIP kuliah turut menjadi salah satu pemicu gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah wilayah dengan tajuk Indonesia Gelap. Meski akhirnya efisiensi di sektor pendidikan tinggi dikoreksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adhita Irawati tak menampik gejolak yang timbul berkaitan dengan kebijakan para menteri menjadi pertimbangan Presiden melakukan reshuffle. Adhita menekankan kabinet harus solid, satu visi dan fokus pada kepentingan rakyat. Hal senada juga disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani. Sekjen Partai Gerindra itu berharap reshuffle kabinet menjadi peringatan untuk semua menteri bahwa Presiden Prabowo tegas akan menyingkirkan Menteri Kabinet Merah Putih jika tak bekerja untuk rakyat. 2 minggu jelang Lebaran ada yang ketar-ketir. Kenapa? Karena beredar isu reshuffle kabinet kedua di pemerintahan Prabowo Gibran. Hah? Siapa nih yang bakal kena? Apakah ada yang mengundurkan diri? Ini drama politik atau strategi ya? Presiden Prabowo dikabarkan akan merombak kabinet usai Idul Fitri. Rumornya 7 menteri akan dicopot. Siapa saja ya? Apakah nama-nama yang selalu disoroti publik akhirnya masuk list? Ya kali aja enggak. Kacau sih kalau enggak. Kalau sampai enggak, ya lebay banget sih. Masa enggak sih? Info ini berasal dari dokumen Reformasi Weekly Review tertanggal 10 Maret 2025. Prabowo dikabarkan ingin menata ulang sektor ekonomi. Jika benar, Menteri Koordinator Erlangga Hartarto akan jadi salah satu target. Isunya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita siap menggantikannya. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga masuk radar untuk mengisi posisi Agus Gumiwang. Kenapa Erlangga terancam? Saat ditanya, beliau bilang belum tahu. Padahal rumornya sudah ada pertemuan 4 mata dengan Presiden. Terusnya nih, atau pura-pura nggak tahu ya? Jadi main aman gitu ya Pak Erlangga ya? Gak cuma Erlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dikabarkan akan mundur usai Lebaran. Apakah karena defisit APBN sampai 312 triliun? Atau setoran pajak yang jeblok sampai 30%. Oh, atau karena Cortex ya. Siapa penggantinya? Profesional atau birokrat karir? Bisa jadi pasar akan tenang. Tapi kalau dari politik, ya ini sih kapal oleng kapten.